semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Niarilly Gwyneth dengan NIM 2310104 sebagai mahasiswa semester 3 Universitas Negeri Manado, program studi psikologi. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan apa sih itu SPM atau Standard Progressive Matrix. Langsung saja. Dan sekarang saya akan menjelaskan latar belakang tes SPM. Nah, tes SPM ini atau Standard Progressive Matrix pertama kali diciptakan oleh John Chereven pada tahun 1938. Tes ini baru digunakan secara luas sejak tahun 1954 dan pertama kali digunakan untuk angkatan bersenjata Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Alat tes Standard Progressive Matrix ini terakhir kali direvisi pada tahun 1960. Tes ini masih digunakan hingga saat ini. Jenis tes ini dikelompokkan sebagai tes nonverbal, artinya materi soalnya tidak diberikan dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, melainkan dalam bentuk gambar. Dan sekarang kita masuk dalam fungsi tes SPM. Apa sih itu fungsi tes SPM ini? Nah, tes SPM ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan bagian-bagian gambar yang disajikan, serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Nah, tes ini dianggap sebagai kultur fair test atau adil untuk semua budaya, karena mampu minimalkan dan tujuan tes SPM ini yaitu untuk mengungkap kemampuan memahami figur yang tidak berarti dengan mengobservasi dan berpikir jernih pada saat mengerjakan tes, dan kemudian melihat hubungan antara figur-figur yang ada pada gilirannya mampu mengembangkan penalaran. Di samping itu, untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan persepsi, tes ini biasa digunakan pada anak SMP maupun SD. Tes SPM ini disusun berdasarkan teori faktor G-faktor yang dikemukakan oleh Spearman yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan intelektual atau intelijensi umum atau individu. Dan sekarang kita masuk dalam aspek-aspek yang diungkap dalam tes SPM sebagai berikut. Pertama, kemampuan penalaran ruang, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami konsep ruang atau spasial. Kedua, kemampuan dalam hal ketepatan, yaitu kemampuan seseorang dalam menghitung. Ketiga, daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera kita secara abstrak. Yang keempat, berpikir sistematis, yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Kecepatan dan ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti. Konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memberi atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam suatu waktu dengan baik. Dan selanjutnya kita masuk dalam administrasi tes SPM atau Standard Progressive Matrix. Dan Standard Progressive Matrix ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan pelaksanaan efektif dan akurat. Berikut adalah langkah-langkah dalam administrasi tes SPM. Yang pertama, ada persiapan. Pastikan semua alat dan bahan termasuk lembar soal dan lembar jawaban tersedia. Tes SPM terdiri dari 60 soal yang terbagi dalam 5 seri, A, B, C, D, dan E. Yang kedua, ada penjelasan instruksi. Sebelum tes dimulai, berikan instruksi yang jelas kepada peserta mengenai cara mengerjakan soal, serta pastikan memahami bahwa mereka harus memilih gambar yang paling tepat untuk melengkapi gambar yang tidak lengkap. Yang ketiga, waktu eksekusi. Tetapkan waktu pengerjaan selama 30 menit. Peserta harus bekerja dengan cepat dan teliti.
Yang keempat, ada pengawasan. Selama pelaksanaan tes, pengawas harus memastikan bahwa peserta tidak mendapatkan bantuan dan mengikuti instruksi dengan benar. Yang kelima, pemberian skor. Setelah tes selesai, skor diberikan dengan cara memberikan nilai 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Total skor kemudian diinterpretasikan berdasarkan norma penilaian yang sesuai dengan usia peserta. Dan keenam, interpretasi hasil. Hasil tes tidak dinyatakan dalam bentuk IQ, tetapi dalam tingkatan atau grade kecerdasan berdasarkan nilai persen. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, administrasi tes SPM dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan dalam mengukur kecerdasan peserta. Dan sekian penjelasan dari saya tentang tes SPM atau Standard Progressive Matrix. Sekian, terima kasih.